Lebih lanjut, Profesor Indayati mengatakan sempitnya lahan pertanian yang digarap petani di Bali, yakni kurang dari setengah are, merupakan faktor utama profesi petani masih belum menjanjikan kehidupan yang baik. Belum lagi masalah air yang tidak merata sepanjang tahun yang juga berdampak pada minimnya hasil panen. Kedepan petani haruslah cerdas dalam menentukan pilihan jenis tanaman pangan yang akan dibudidayakan. Selain itu, jenis tanaman yang hendak dibudidayakan juga disesuaikan dengan cuaca, sehingga kemungkinan gagal panen bisa diminimalkan. Selain lahan dan air, masih banyak masalah lain yang dihadapi petani Bali, seperti harga pupuk yang mahal saat musim tanam, harga gabah yang turun saat masa panen, dan belum adanya keberpihakan terhadap hasil pertanian, mengakibatkan pertanian miskin secara struktural. Kenapa tidak bisa melakukan, bisa menghidupi? Pertama, luas lahan yang dia miliki dia sempit, sehingga kalau orang itu sudah misalnya memenuhi kebutuhannya atau dia itu sejahtera, itu dia harus mempunyai lahan itu minimal setengah hektar, harus mempunyai sapi minimal itu adalah 3, harus mempunyai babi minimal 7, baru itu sejahtera. Selama itu adalah di bawah 50 are kan gitu. Karena 50 are batasnya, di bawah 50 are atau 30 are saja jelas akan miskin. Karena apa? Mereka itu kan hanya itu, produksinya cuma berapa, sehingga sebelum panen itu sudah dicadangkan untuk ini. Karena apa? Karena memang posisi tawar di pertanian rendah. Salah satu contoh, pada waktu musim tanam langka pupuk, pada waktu musim panen harga gabah rendah. Jadi seolah-olah pertanian itu miskin secara struktural. Untuk bisa terlepas dari masalah pertanian ini, peran serta pemerintah dan pendamping pertanian sangatlah besar dalam memberikan informasi kepada petani tentang jenis tanaman pangan yang cocok untuk ditanam dan sedang diperlukan. Pengelolaan hasil pertanian dan optimalisasi pendistribusian hasil panen juga perlu dilakukan. Pratnya Paramita dan Riase, Bali TV.